Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliani Dwi Purwandini dengan NIM S352502004 dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2025. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Harta Kekayaan Perkawinan dan Waris BW Islam dan Adat yang diampu oleh Bapak Riko Survival Yubaidi SH MKN PhD. Berikut terdapat skema silsilah waris dalam Islam, yaitu dengan tabel yang pertama, Tuan Rahman sebagai almarhum yang meninggal pada tahun 2024 dan memiliki seorang istri, yaitu Nyonya Siti, yang berkedudukan sebagai istri sah dan pengampu dari anak kedua, dan anak pertama yaitu Tuan Fajar sebagai anak laki-laki kandung dari ahli waris, dan anak kedua yaitu Nona Alia sebagai anak perempuan di bawah pengampuan yang diampu oleh Nyonya Siti. Berikut terdapat kronologi kasus waris Islam, yaitu pada tahun 2024 terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia yang bernama Tuan Rahmat yang lahir pada tanggal 14 Maret 1970. Semasa hidupnya, almarhum berprofesi sebagai pengusaha konveksi dan berdomisili di kota Surakarta. Tuan Rahman wafat pada hari Rabu 6 Juli 2024 dalam usia 54 tahun. Semasa hidupnya, almarhum telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Nyonya Siti di kantor urusan agama atau KUA yang berada di Laweyan, Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 1996. Dari perkawinan tersebut, almarhum dan Nyonya Siti dikaruniai 2 orang anak, dan diketahui bahwa Nyonya Siti merupakan pemilik usaha konveksi yang berlokasi di Laweyan, Kota Surakarta. Hingga saat wafatnya, perkawinan antara almarhum dan Nyonya Siti tetap berlangsung dan tidak pernah putus karena perceraian. Pada saat meninggal dunia, almarhum tidak memiliki orang tua. Dengan demikian, Tuan Rahman selaku pewaris meninggalkan harta warisan kepada para ahli waris sebagai berikut. Yang pertama, Nyonya Siti yang berusia 49 tahun, yang lahir di Surakarta pada tanggal 8 Februari 1975 selaku istri sah dari pewaris. Yang kedua, anak kandung yang bernama Tuan Fajar yang berusia 26 tahun, lahir di Boyolali pada tanggal 13 Maret 1998 selaku anak kandung dari pewaris. Yang ketiga, terdapat Nona Alia yang berusia 22 tahun, lahir di Boyolali pada tanggal 22 November 2002 selaku anak kandung pewaris yang berada dalam kondisi gangguan jiwa sehingga telah ditetapkan sebagai anak di bawah pengampuan. Lalu terkait status hukum Nona Alia, Pengadilan Agama Surakarta melalui penetapan nomor 127-PDTP-2008-PA Surakarta menetapkan bahwa yang berhak menjadi pengampunya adalah ibunya sendiri, yaitu Nyonya Siti. Dengan demikian, Nyonya Siti bertindak sebagai wali atau pengampu dalam mewakili kepentingan hukum anak perempuan tersebut, termasuk dalam proses pengurusan dan penerimaan bagian waris. Almarhum tidak meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun, dan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam atau faraid, para ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya terdiri dari yang pertama, istri sah yaitu Nyonya Siti, yang kedua anak laki-laki yaitu Tuan Fajar, dan anak yang ketiga anak perempuan yaitu Nona Alia yang di bawah pengampuan. Selanjutnya, adapun harta peninggalan dan kewajiban yang harus diselesaikan dari almarhum meliputi yaitu kewajiban hutang dan biaya perawatan. Yang pertama, biaya rumah sakit dan dokter sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Dan yang ketiga, utang usaha kepada Bank Mandiri sebesar 120 juta rupiah. Sehingga total kewajiban almarhum adalah 150 juta rupiah yang wajib didahulukan pembayarannya sebelum dilakukan pembagian waris.
Harta peninggalan yaitu terdapat tabungan pada Bank BRI sebesar 600 juta rupiah dan 1 unit kendaraan mobil 200 juta rupiah. Dan terdapat sebidang rumah dan tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik nomor 1162-Laweyan seluas 500 meter persegi berlokasi di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Dengan nilai apresial sebesar 700 juta rupiah. Tanah tersebut merupakan harta bersama antara almarhum dan istrinya, sehingga bagian setengah merupakan hak dari istri dan tidak dihitung sebagai harta warisan, yaitu 700 juta rupiah dengan harga keseluruhan rumah dan tanah pekarangan tersebut dibagi dua, yaitu total hasil 350 juta rupiah. Lalu, perhitungan dari total waris yang dapat diwariskan yaitu harta pribadi sebesar 600 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah dari 1 unit mobil yang bertotalkan 800 juta rupiah. Lalu ditambahkan bagian pewaris dari harta bersama yaitu sebesar 350 juta rupiah dan total harta warisan sebesar 1.150 juta rupiah. Dan total harta warisan dikurangi total kewajiban yang telah diterangkan di atas tadi yaitu 1.150 juta rupiah dikurangin 150 juta rupiah dengan hasil yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya dengan perhitungan zawil furud waris secara Islam asobah yang didapat yaitu yang pertama Nyonya Siti mendapatkan 1/8 dari keseluruhan harta waris yaitu 1/8 dikali sebesar 1 miliar rupiah yang bertotalkan sebesar 125 juta rupiah. Jadi, sisa harta setelah dibagi pada Nyonya Siti yaitu sebesar 1 miliar rupiah dikurangin 125 juta rupiah yaitu dengan hasil bertotalkan sebesar 875 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, sisa ini dibagi kepada anak-anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, lalu total bagian keseluruhan yaitu 3 bagian. Selanjutnya menghitung yang didapatkan oleh Tuan Fajar mendapatkan 2/3 dari sisa harta yang telah dibagi yaitu 2/3 dikali sebesar 875 juta rupiah yaitu sebesar 583.333.333 rupiah. Lalu anak yang ketiga yaitu Nona Alia mendapatkan 1/3 dari sisa harta yang telah dibagi yaitu 1/3 dikali sebesar 875 juta rupiah yaitu dengan total sebesar 291.666.6.067 rupiah. Selanjutnya, manajemen harta yang dilakukan oleh ibunya sebagai pengampu berdasarkan putusan pengadilan agama tersebut. Dan berikut terdapat tabel dari perhitungan waris di atas, yaitu yang pertama, Nyonya Siti berkedudukan sebagai istri sah mendapat bagian faraid 1/8 dengan nominal 125 juta rupiah dengan keterangan hak pribadi istri. Yang kedua, Tuan Fajar, yaitu yang berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki yang mendapatkan faraid 2/3 dengan nominal 583.333.333 rupiah dengan keterangan asobah. Yang ketiga, Nona Alia yang berkedudukan sebagai anak kandung perempuan mendapatkan faraid 1/8 dengan nominal 291.666.667 rupiah dengan keterangan di bawah pengampuan. Jika dihitung kembali, maka total dari nominal tersebut utuh 100% menjadi 1 miliar rupiah. Kesimpulan dari kasus waris Islam pada kali ini,
yaitu yang pertama pewaris meninggalkan total harta waris sebesar 1 miliar rupiah setelah dikurangin dari kewajiban. Yang kedua, ahli waris yang sah adalah istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan yang di bawah pengampu. Yang ketiga, bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama, Nyonya Siti mendapatkan sebesar 125 juta rupiah, lalu Tuan Fajar mendapatkan 583 juta sekian, dan Nona Alia mendapatkan sebesar 291.666.666.667 rupiah. Dan harta bagian Alia dikelola oleh pengampunya, yaitu ibunya sebagai penetapan sesuai penetapan Pengadilan Agama Surakarta nomor 127 garing PDTP garing 2008 garing PA Surakarta. Dalam hal ini, pembagian sesuai dengan KHI dan Kaidah Faraid. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.